Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam kepada teman-teman pelanggan, subscriber di channel Akbar Foundation, kepada teman-teman pelanggan di Instagram juga selamat malam, dan kepada hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini untuk membicarakan tema tentang tantangan dan peran generasi Z beserta milenial juga dalam menghadapi pemilu di tahun 2024. Tentu bersama saya Rizky Riansyah dan dengan narasumber yang sebenarnya kita sudah melakukan live di video pertama, tapi di live ini kita akan membahas tentang generasi Z dan beserta milenial, tentang tantangan dan perannya mereka dalam pemilu di tahun 2024. Sebelum kita lanjut pada tema yang akan kita bahas dan kita akan bicarakan, tentu saya tidak sendirian, saya bersama dengan Mas Untung Al-Akbar, yang sebenarnya Untung juga bisa dijadikan nama panggilan, Akbar juga bisa dijadikan nama panggilan. Dan ini sangat fleksibel untuk kami sebenarnya dan kita semua untuk bisa memanggil Mas Akbar atau Mas Untung. Selamat malam Mas Akbar. Selamat malam. Apa kabarnya Mas Akbar? Ya, saya sapa dulu. Selamat malam buat pemuda-pemuda yang malam ini hadir di Cafe Bukalengan. Salam hangat, salam sejahtera dari saya untuk Al-Akbar. Ya, Mas. Ya, terima kasih. Ini kita akan masuk pada pembicaraan kita, terutama pada tema yang sudah kita tentukan tentang tantangan dan peran generasi Z beserta milenial dalam pemilu 2024. Saya buka dengan data yang seharusnya ini menjadi forum akademis untuk kita bicarakan bersama tentang apa yang sebenarnya menjadi keluh kesah dari pemuda-pemuda kita. Jadi survei yang sudah dilakukan di tahun 2012 oleh Center for Strategic and International Studies itu mengatakan bahwa hampir 60% itu pemilih adalah para generasi Z dan milenial yang rentang tahunnya itu di antara 17 hingga 39 tahun. Dan ini menarik di mana kaum kita, kaum generasi Z beserta kaum milenial yang hadir pada kesempatan kali ini itu menjadi dominasi untuk memilih calon Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan lain sebagainya sebanyak 60%, dan itu menjadi angka yang paling dominan di negara kita. Pemuda yang sebenarnya harus sadar dengan perannya sebagai pemuda dan sekarang mulai agak kehilangan jati dirinya sebagai pemuda. Dan ini saya pikir ini perlu kita bicarakan bersama, bahwa jati diri yang seperti apa yang seharusnya bisa dilekatkan pada diri seorang pemuda. Karena kita melihat bahwa seorang pemuda saat ini melihat atau mengikuti berita politik itu hanya sekedar lewat di timeline, misalnya di TikTok, di IG misalnya, dan tidak secara keseluruhan. Kira-kira bagaimana cara mengatasi hal itu, atau apa yang membuat faktor itu terjadi sehingga pemuda kita malas untuk masuk dalam politik kita pada saat ini? Ya, Mas Kiki, kalau kita bicara tentang pemuda itu sangat fleksibel. Pemuda itu ada di mana-mana. Gerakannya juga bagus sekali kalau bicara tentang pemuda. Cuma pemuda yang saat ini yang terjadi itu pemuda sering anti politik. Dia tidak mau belajar untuk bagaimana politik itu sebagai substansi dalam bermasyarakat. Jadi menurut saya perlu adanya ruang berdiskusi untuk aspirasi mungkin ya Mas Rifki ya. Karena pemuda saat ini mau berpolitik, mau berdiskusi, berorganisasi malas. Kenapa malas? Mereka berpikir lebih simpel bahwa politik disangkanya punya yang tua-tua, padahal tidak. Apalagi di Kecamatan Wonosojo, utamanya Desa Wonosojo, banyak pemuda-pemuda yang punya pemikiran dan ide-ide bagus, tapi tidak ada ruang, tidak ada wadah, tidak ada ruang untuk berdiskusi, untuk lebih mengapresiasikan idenya, begitu Mas Dewi. Jadi ke depan saya berharap ketika
saya memang ditakdirkan duduk di anggota dewan, kan saya memberi ruang sebanyak-banyaknya kepada pemuda, ide-ide, nambah wawasan, diskusi itu pakai saya Mas. Ini Pak Untung, Mas Untung, saya pikir memiliki dua peran di sini sebagai seorang pemuda yang milenial dan seorang milenial juga yang itu atau masuk dalam dunia politik. Kita sebenarnya ingin menagih pendapatnya beliau tentang apa pandangan beliau terhadap pemuda saat ini, dan menurut Mas Untung, politik itu di mata Mas Untung itu seperti apa dan bagaimana seharusnya pemuda itu memandang politik? Begini Mas Dendi, pemuda seharusnya tidak alergi dengan politik. Pemuda saat ini, politik itu kalau dibilang bagus ya bagus, karena di politik banyak saudara, banyak teman. Tapi yang terjadi hari ini pemuda kebanyakan mungkin lebih berkumpul di olahraga, mungkin di komunitas-komunitas lain. Jadi jarang sekali pemuda itu bersinggungan dengan politik. Nah, hari ini kita berpikir bahwa politik itu suatu bukan keharusan, tapi wajib bagi kita para pemuda untuk nimbrung di dalamnya. Karena apa? Negara ini dibangun oleh para pemuda. Nah, itu perlu diingat, negara ini dibangun oleh para pemuda yang saat dulu itu berpolitik, tidak alergi politik. Itu Mas Devi. Saya pernah baca di jurnal itu ada istilah term ideolog. Term ideolog ini digunakan oleh para filsuf untuk mengolok-olok orang yang dia tidak punya kemandirian dalam berintelektual, Mas Untung. Menurut Mas Untung, upaya seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh pemuda kita untuk menyelamatkan mereka dari ketidakmandirian dalam berintelektual? Jadi ke depan saya sekali lagi sampaikan bahwa saya ingin punya pemuda ini punya ruang diskusi untuk mengapresiasikan pemikiran-pemikirannya, ide-idenya Mas. Jadi begini Mas Didi, pemuda jangan sampai disangka bahwa itu amburadul. Padahal pemuda-pemuda ini pinter-pinter, punya ide-ide cemerlang. Kalau hari ini pemuda itu tidak berpolitik, ada juga siap berpolitik, tapi kebanyakan anti politik itu sama aja, politik disangkanya musuh, padahal tidak. Justru dengan berpolitik, pemuda-pemuda ini bisa mengapresiasikan pemikirannya, idenya di situ, Mas Rifki. Jadi pemuda hari ini banyak yang punya ideologis, punya kemandirian, itu bagus sekali Mas Rifki. Bagus bagi kita ke depan. Oke, dan saya pikir sudut pandang setiap orang berbeda dan tidak sama. Jadi kita mendengarkan sudut pandang dari Mas Untung sebagai seorang politisi yang membicarakan tentang pemuda. Dan kita tidak menolak akan argumen Mas Untung terhadap pemuda saat ini. Nanti kita akan tagih kepada teman-teman yang hadir pada malam hari ini tentang sudut pandang teman-teman atau sudut pandang para senior-senior terutama tentang pemuda kita itu seperti apa, dan kita bisa berdiskusi dengan Mas Untung ke depannya. Mas Untung, jadi kita para pemuda sebenarnya sebagai di sudut pandang saya sebenarnya, saya bukan malas untuk ikut berpolitik, cuman kami malas melihat para politisi yang sudah sepertinya tidak layak untuk kita tiru. Jadi bagaimana Mas Untung melihat hal itu, fenomena yang sebenarnya cukup sulit untuk diterima secara fakta, tapi secara realita seperti itu? Ya, jadi hari ini kita berbicara tentang pemuda dan politik. Artinya bahwa sebenarnya pemuda tidak bisa jauh dari politik, dan pemuda juga membutuhkan politik, politik membutuhkan pemuda. Ini suatu tidak bisa dipisahkan sebenarnya, karena saya yakin tanpa pemuda suatu daerah, tanpa pemuda